Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita satu pujian. Hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau
anugerah-Mu Tuhan. Tuhan sertai pada kami pada awal pertengahan dan akhirnya, biar segala pujian, hormat serta keagungan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ada sukacita, amin. Amin. Mari kita kasih pujian. Engkau baik. Hati bersyukur masih
saya buka roh kesaksian. Ada mau menceritakan, saudara kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau
kami hidup hanya untuk Tuhan saja. Tujuan hidup kami adalah mengenal Engkau, menjadi sama seperti Engkau. Sebab tidak ada yang lebih mulia selain daripada melayani Engkau di muka bumi ini, Tuhan. Sebab kami tahu masa hidup kami di dunia ini hanya sementara saja, tapi kami akan bersama dengan Engkau kekal selama-lamanya. Sebabnya Tuhan, berbicaralah, berfirmanlah kepada kami hari ini. Kami buka hati seluas mungkin. Kami mau Tuhan, bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih. Rapi aku hamba-Mu, urapi semua umat. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Allah bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Ya, haleluya. Saya senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Suatu komunitas, suatu gereja yang selalu penuh dengan semangat ketika memuji Tuhan. Terima kasih buat ya, silakan buat anak-anak sekolah minggu bisa sebelah. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata-kata yang penuh dengan berkat, kita langsung cepat amin. Haleluya. Ketika dikatakan bahwa kita diberkati, katanya apa? Amin. Semua rekening penuh, sehat sejahtera, haleluya. Itu semua kalau jemaat Tuhan biasanya mendengar itu ya, biasanya langsung powerful. Tapi ketika mendengarkan kata-kata yang siap taat, ini ya, siap taat, siap melakukan firman Allah, nah itu kadang-kadang agak berat. Bukan hanya umat Tuhan juga, hamba Tuhan juga sama. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan ada dua hal saja yang saya melihat bahwa jarang sekali hamba-hamba Tuhan mendengungkan hal ini di gereja-gereja. Seringkali hamba-hamba Tuhan yang hanya mencocoki umat Tuhan itu, atau hanya mengkhotbahkan hal-hal yang menurutnya atau yang membuat umat Tuhan itu pendengarannya bisa enak. Misalnya contoh ya, hanya mengkhotbahkan tentang berkat, sukacita, damai sejahtera. Ketika kita ikut Tuhan upahnya apa? Ya, saya kira kita semua di tempat ini sudah mengenal itu ya, amin. Ya, tapi saya hari ini Bapak Ibu Saudara, saya hanya menyampaikan dua hal saja yang ini jarang sekali disampaikan di gereja-gereja. Nah, hari ini Anda beruntung, Anda mendengarkan firman Tuhan yang berbeda, amin. Anda siap? Haleluya, puji Tuhan. Bisa kasih tepuk tangan di Tuhan kita yang luar biasa. Saya suka jemaat yang aktif, yang bersemangat, karena dengan demikian saudara, kalau Bapak Ibu Saudara semakin bersemangat, saya semakin cepat selesai khotbahnya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara loyo, saya akan lamain khotbahnya 2 jam. Ya, boleh Pak Samuel ya? Ya. Baik, kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-100. Hari ini pasalnya 100 pas ya Bapak Ibu Saudara ya. Ayat yang ketiga. Kita akan membacakan bagian yang pertama saja, yaitu bagian A. Mazmur pasal yang ke-100 ayatnya yang ketiga. Saya membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Bapak Ibu Saudara baca sampai situ ya. 1, 2, 3 ya. Ketahuilah dan Tuhan adalah Allah, dan punya Dialah kita. Yang percaya punya Tuhan di sini bisa lambaikan tangan bersama dengan saya. Yang percaya saja, yang nggak percaya nggak apa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Beberapa saat yang lalu teman saya sebelum corona ya, bukan beberapa tahun yang lalu berarti ya, sebelum musim corona ini ada, dia bersama dengan keluarganya itu berlibur ke Jepang. Lalu ketika dia pulang dari Jepang, dia mengajak saya untuk ngopi ya. Saya juga suka ngopi ya. Suka bapak-bapak yang suka ngopi di sini. Bapak Gembala suka ngopi nggak ya? Ya, kita janjian ketemu ngopi. Terus kita ngobrol, ya cerita. Bro, saya habis dari Jepang. Oh, keren ya. Kamu dari Jepang, kira-kira bedanya dengan Indonesia apa ya? Sedikit kepo ya, saya kepo. Dan dia cerita begini. Jepang itu bersihnya luar biasa. Lalu saya bilang, kalau cuma bersih aja, Singapura juga bersih bro. Aku bilang gitu ya, bersih, lebih dekat dari Indonesia. Beda. Bedanya apa ya? Dia bilang gini, kalau di Jepang itu mereka
melakukan kebersihan itu bukan karena dendam, tapi karena inisiatif, karena kesadaran diri, karena attitude yang benar, yang baik. Jadi kalau di Singapura itu, Bapak Ibu Saudara, kalau di Singapura itu dulunya ketika rakyatnya membuang sampah sembarangan, itu didenda, langsung dihukum. Tapi kemudian dilipat gandakan lagi, sehingga Singapura itu jadi bersih karena apa? Karena ya kalau ketahuan buang sampah sembarangan, sama siapa saja, entah CCTV atau orang melaporkan, Anda tertangkap, maka Anda kena hukuman itu besar sekali kalau buang sampah sembarangan. Amin. Nah, kalau di Jepang enggak, masing-masing warganya apa? Bawa tong sampah dewe-dewe, ya. Dia bawa tong sampah sendiri-sendiri. Jadi mau kemana-kemana ini, dia makan permen, dia buang ke tempat sampahnya sendiri. Ya, dia minum aqua gitu ya, dia buang ke tempat sampah sendiri. Itu yang membuat Jepang itu berbeda. Lalu saya merenung seperti ini. Bukankah Jepang itu negeri yang menyembah matahari? Betul? Bagaimana dengan Indonesia yang tempat ibadahnya itu wake? Betul nggak sih? Loh, kok bisa ya? Jepang itu attitude-nya, kesadarannya itu lebih tinggi ketimbang orang yang ngaku menyembah Tuhan, malah kesadarannya malah rendah. Ini kadang-kadang kita kaget-kaget Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita mengomong, kadang-kadang kita itu heran-heran melihat seperti ini. Ada begitu banyak kita lihat orang percaya, bahkan juga di negeri kita ini mengaku agamanya banyak kan ya. Bukan hanya di Kristen saja, yang mengaku agama-agama lain juga sama. Membuat sama sembarangan, kesadaran dirinya rendah. Bagaimana dengan mereka yang katanya menyembah matahari, tapi mereka memiliki kelakuan yang jauh lebih baik daripada kita. Nah, ini kadang-kadang harusnya membuat kita sebagai anak-anak Tuhan ini membuat mata kita terbuka. Oh iya ya, ternyata ada harus satu sikap yang harus kita rubah mulai hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita kembali ke firman Allah tadi. Dikatakan begini, Tuhan ialah punya dialah kita. Yang artinya Dia adalah satu-satunya Tuhan, the only one. Nggak ada yang lain. Dia Tuhan yang hidup dan ada, dan saya bersyukur mengenal satu pribadi. Dan yang lebih hebatnya lagi, Anda dan saya dipilih. Dan dikatakan firman Allah, punya dialah kita. Bahkan di dalam Mazmur berkata, jika Allah di pihak kita, jika Allah ada bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Wow, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya sadar bahwa Anda adalah milik Tuhan? Amin. Oh iya dong, ini dulu kesadaran yang harus dibangun Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika Anda tahu bahwa hidupku, aku, diriku sendiri bukanlah milikku. Siapa di sini yang merasa dirinya miliknya dia? Enggak ada. Bukan. Kita hanya dititipkan Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang Anda punya, hidup Anda dan saya hari ini, dikatakan firman Allah jelas, bukan saya yang katakan. Dialah, kita inilah miliknya dia. Ada dua hal yang mau saya bagikan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Peristiwa Lazarus mati. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Saya baca ya, sampai ayat-ayat yang selanjutnya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal? Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika Lazarus sakit, sekarang nih,
Lalu kedua bersaudara ini, Maria dan Marta, mengirim pesan WA kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus di WA. Tuhan, tolong datang ke tempat kami. Saudaraku Lazarus sedang sekarat. Lalu dicek WA-nya, sudah terkirim, sudah tanda D, tapi belum dibaca. Ya, beberapa saat kemudian dicek lagi, sudah dibaca, sudah tanda D. Tapi tidak ada balasan. Ya, tidak ada respon. Tuhan tidak katakan, ya tunggu sebentar ya, nanti saya datang. Atau tunggu ya, saya datang beberapa jam lagi. Enggak, cuma dibaca toh, di-read doang, enggak diresponin. Wah, kita melihat dua pribadi ini, responnya kayak apa? Responnya Maria kayak apa? Responnya Marta kayak apa? Poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah sikap kita, attitude kita akan menentukan pencapaian atau pengenalan kita kepada Tuhan sejauh dan sedalam apa. Amin. Sekali, attitude kita, attitude yang benar menghasilkan pengenalan akan Tuhan. Sikap yang benar, pola pikir yang benar, tujuan yang benar akan menghasilkan sebuah ini, menghasilkan hati orang atau manusia atau jiwa yang mengenal penciptanya dengan sempurna. Amin. Sikap, attitude yang benar. Selama kita nggak punya attitude yang benar, kita hanya seperti saya cerita di awal tadi. Di Indonesia ini begitu banyak tempat ibadah, kekayaannya banyak, doanya dikuatkan, ya. Semakin banyak jam-jam doanya puasanya ditambah. Yang ada yang puasa sampai 5 hari ya. Kalau sebelumnya hanya 1 hari ya. Dulu saya cerita sedikit ya Bapak Saudara, saya ingat. Dulu kalau di panti asuhan, saya ini anak panti asuhan ya. Saya tinggal di panti asuhan kurang lebih 7 tahun atau 8 tahun ya, dari SMP sampai selesai kuliah ya. Untuk kuliah sama-sama Pak Samuel, Pak Pendeta Samuel yang luar biasa di belakang, Pak Gembala kita yang hebat. Itu saya masih di panti asuhan. Beliau ini saksinya ya. Saya cerita nggak bohong, betul Pak ya? Ya, betul kan? Saya anak panti asuhan Bapak Saudara. Jadi di situ kita diajarkan doa, puasa. Kita puasa itu satu anak panti itu minimal ya 2 hari dalam seminggu. Misalnya kita ambil Senin atau Senin, Kamis atau Selasa, Sabtu gitu ya, terserah. Tapi harus 2. Saya melihat Bapak Saudara, beda-beda anak panti itu, beda-beda setiap orang itu. Menurut attitude dan menurut kemauannya sendiri juga ada. Jadi gini, ada yang memang kelihatannya dia puasa. Di hari ini gak katakan saya puasa, tapi nanti di kamar dia sembunyi-sembunyi dia minum. Dia sembunyi-sembunyi dia beli, dia pergi keluar pura-pura izin, menelpon orang tua di kampung. Padahal apa? Beli makanan. Ya, berarti enggak uang. Dia membohongi manusia, dia membohongi gembala saya Pak Pendeta Stefanus Olive ke Pak Samuel kenal ya? Ya. Ya, mungkin kita bisa membohongi manusia tapi tidak dengan Tuhan. Tapi saya belajar, itu tidak salah. Tidak ada salahnya kita menambah jam doa, menambah jam puasa kita, menambah jam-jam ibadah kita. KKR, ibadah berapa kali itu baik, itu bagus. Tapi pertanyaannya, dari semua hal yang ada dan saya lakukan, apa yang berubah dalam dirimu? Attitude, sikap hidupmu apa yang berubah? Itu pertanyaan, betul? Saya tadi cerita, jika di negeri Jepang yang dikenal dengan menyembah matahari, mereka punya attitude yang sedemikian rupa. Amin. Bagaimana dengan kita yang kakaknya, yang lakunya anak Tuhan? Bagaimana kelakuannya anak Tuhan? Saya pernah bilang di tempat ini Bapak Ibu Saudara, bukannya kita ini nggak bisa berbuat dosa, bukannya kita ini nggak bisa berbuat hal-hal yang buruk, tetapi kenapa nggak mau? Karena ya itulah warna kita, itulah gaya hidup kita. Seperti ikan di laut, dia hidup di laut bukan supaya dia jadi ikan, tapi dia hidup di laut. Karena dia ikan. Ya itu ya hidupnya. Jadi anak-anak saya, Bapak Ibu Saudara, kalau di luar sana diajarkan, kita semakin banyak amalnya, semakin banyak berbuat baik, maka kita akan masuk ke surga. Kalau kita bukan Bapak Ibu Saudara, anak-anak saya berbuat baik bukan supaya masuk surga, tapi karena memang itulah ciri kita, itulah gaya hidup anak kerajaan surga. Amin. Itulah warna. Dari situlah dunia tahu, oh ini beda ini anak Tuhan ini, nggak bisa berbuat curang, nggak mau dia curahin orang, dia nggak mau jahatin orang, dia nggak mau balas dendam. Itu kelihatannya. Tujuannya bukan supaya masuk surga, karena itu adalah warna. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita melihat di sini. Ketika mereka kirim pesan kepada Yesus,
tersampaikan kepada Yesus. Yesus baca, Yesus tahu bahwa Lazarus sudah sekarat. Tapi dia memilih tidak datang diceritakan di mana Allah pergi, Bapak Saudara. Ya, di mana Allah berkata seperti itu. Dan ketika Yesus datang, hendak ke tempatnya mereka. Yang pertama datang siapa? Marta. Dia datang. Tuhan, ketika dia ketemu Yesus, Tuhan, sekiranya Tuhan ada di sini kemarin, saudara itu pasti nggak mati. Tapi aku tahulah, Tuhan punya kuasa. Nanti pasti suatu saat bisa dibangkitkan. Ini suatu ciri orang yang kecewa. Itu nggak baik, nggak good banget, nggak banget Marta ini. Sangat-sangat nggak baik. Bapak Saudara, amin. Jangan sampai ada hal kayak gini dalam hidup Anda misalnya. Tapi kita melihat apa yang dilakukan Maria. Ketika dia mendengar, ketika Marta membisikkan, "Hei, Tuhan datang, kamu dipanggil." Lalu pada ayat yang ke-29, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Ini Maria ya. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, dia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Kita lihat pada ayat yang ke-32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, perhatikan, tersungkurlah ia di depan kami dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan." Kalimatnya sama. Yang membedakan apa? Kalau yang satu tadi ngomongnya begini, "Tuhan," ya ini Marta ya, "Tuhan, seandainya Tuhan ada di sini kemarin, saudaraku nggak mati." Sama. Yang kedua, Maria datang. Dia tersungkur di depan kaki Tuhan. Dia menghormati Tuhan. Dia tetap menghargai. Dia tetap memiliki attitude yang benar. Dia tetap memiliki sikap hati yang bagus. Meskipun pesan WA-nya tadi ini gak dibalas. Betul? Oh, ini yang membedakan Bapak Ibu Saudara. Kalau Marta tadi, dia gak menghargai Tuhan sama sekali. Amin. Sikap hati attitude-nya enggak. Dia sudah. Kalau misalnya dibaca ya dari postur tubuhnya Marta, paling lo nanti gini, "Alah, baru datang sekarang, mendingan sekalian gak datang kok." Betul gak sih? Iya dong. Ngapain baru datang sekarang? Saudaraku udah mati 4 hari. Buat apa? Gak usah kesini. Betul gak sih? Kadang-kadang kita ada dalam posisi seperti itu. Kadang-kadang kita doa, "Tuhan, tolong saya." Haleluya. Tadi Pak Pendeta tadi saksi ya, kartu kreditnya beres semua ya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Tapi ada yang juga bergumul, "Tuhan, tolong saya, lepaskan ini dan itu." Tapi rasanya kok Tuhan diam aja. Betul nggak? Pernah nggak merasakan ini? Pernah nggak? Saya pernah, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah. "Tuhan, tolong ini." Nggak ada pertolongan, nggak ada tanda-tanda. Nah pertanyaannya, ketika Anda dan saya ditolong atau tidak ditolong, apakah kita tetap punya sikap hati yang menghargai Tuhan? Itu pertanyaannya. Amin. Saya di mana-mana selalu bilang, diberkati tetap cinta Tuhan, tidak diberkati pun tetap cinta Tuhan. Karena nilai orang berhasil bukan dari seberapa yang Anda punya di dunia ini, bukan seberapa banyak harta, bukan seberapa banyak jemaatmu, bukan seberapa gelar yang Anda capai. Nilai berhasil di mata Tuhan tidak demikian. Mungkin bagi dunia, ya, diukur dari harta, diukur dari jabatan, betul? Diukur dari segala sesuatu yang kau punya. Kadang-kadang di gereja sama dunia hampir sama loh. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Bapak sudah jawab sendiri ya. Pengusaha yang sukses dikategorikan pertama, satu apa? Punya modal punya perusahaan punya apalagi karyawan yang apalagi yang kelima, pengusaha yang dikatakan sukses dan digambar di dunia apa Bapak Saudara? Punya usaha di mana-mana. Misalnya dia punya usaha di Surabaya, Jakarta, Bali, di seluruh dunia punya. Betul nggak? Semakin banyak itu maka semakin dikatakan, ini sukses, pengusaha hebat. Betul Pak, kamu ya?
Gereja juga sama. Coba sebutin ya. 4 saja. Sama 4 tadi ya. 4 contoh hamba Tuhan yang sukses. Sekarang ini yang penilaian apa? Punya jemaat yang banyak, punya harta yang banyak. Ya nggak sih? Tuh, hamba Tuhan kere mana bisa dikatakan beras, betul nggak Pak Samuel? Enggak, wah ini kurang doa ini. Wah ini nggak, ini hamba Tuhannya nggak berkenan ini. Doa nggak, betul nggak sih? Begitu dia kayak sogo, wah ini hamba Tuhan berhasil. Betul nggak sih? Ini 2, apalagi maksudnya 3? Gereja yang banyak. Betul, gereja yang banyak. Sama nggak sih? Sama, Bapak Saudara. Come on. Makanya firman Allah berkata, janganlah jadi sama dengan dunia ini. Jangan. Anda dan saya tidak boleh sama. Ukurannya bukan itu. Ukuran kita jangan sampai disamakan dengan ukuran. Kasihan. Contoh Bapak Ibu Saudara, seandainya pun Anda memiliki segalanya di dalam dunia ini, masa hidup Anda berapa tahun di dunia ini? 70. Kalau kasih karunia 80. Lebih daripada itu apa Pak Samuel? Penderitaan, bukan bonus. Loh, semua penderitaan. Coba lihat Bapak Ibu Saudara. Saya pernah melihat orang yang berusia 90 tahun. Tuhan makannya itu setengah mati. Ya, harus cair secair-cairnya. Bisa makin gini-gini. Waduh. Menderita nggak sih? Menderita banget. Tapi sudah saya pernah berdoa sama Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan, saya nggak mau menyusahkan siapapun, mau istri saya, mau anak saya, mau siapapun. Kalau sesuatunya saya Tuhan panggil, terus panggil loh. Nggak mau saya sampai kayak gitu, nggak mau. Ya? Atau ada Bapak Saudara yang mau di sini kita doakan, karena dia mau umurnya 100 tahun gitu. Nggak ya? Iya, Bapak Saudara. Hanya Anda punya segalanya. Anda hidup di dunia ini sementara 70 tahun saja, jangan menikmatinya saja. Bandingkan dengan pertama 1000 tahun 1000 tahun damai. 1000 tahun loh. Lama itu sedikit, lama banget. Habis itu baru ada kekekalan itu kekal selama-lamanya. Enggak ada ukuran tahunnya, Bapak Saudara. Anda mau barter itu dengan 70 tahun? Jangan. Amin. Jangan, Bapak Saudara. Nah, sikap hati, attitude yang bagus, yang benar. Dari Marta tadi, ketika dia kirim pesan tidak direspon Tuhan, dia langsung hancur, dia kecewa. Dia sudah nggak menghargai Tuhan. Tidak dengan Maria, dia tetap tersungkur di Maria. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda dan saya berada di titik seperti itu, pastikan Anda punya attitude, pastikan Anda tetap menghargai Tuhan dalam kehidupan. Amin. Karena sekali lagi, kita ini miliknya tuh. Jadi apapun yang terjadi atas hidup kita, yang bertata siapa tuh? Kalau kita ini misalnya mati karena kelaparan, yang malu siapa sih? Contoh, saya kasih contoh ya. Pak Gembala ya, maaf Pak Gembala ya. Saya kenal Pak Gembala ini baik ya. Saya kasih contoh aja. Misalnya Pak Gembala ini, kira-kira siapa yang malu? Kalau seandainya, ini seandainya contoh ya Ibu, seandainya anaknya mati karena kelaparan, karena nggak bisa kasih makan, mati karena kelaparan. Kira-kira yang malu siapa? Yang malu siapa sih? Ya bapaknya, ya ibunya. Betul nggak sih? Sama bisa. Jika anak saya ini mati karena kelaparan, yang sedih pertama itu siapa sih? Pemilik hidup ini. Siapa pemiliknya? Tuhan. Loh, ini serius Bapak Ibu Saudara. Makanya orang yang mati martir, orang yang mati di dalam Tuhan, firman Allah berkata mereka akan dibangkitkan pada tahun 1000 tahun. Amin. Sebelum itu terjadi mereka dibangkitkan. Mereka akan bangkit, Bapak Ibu Saudara. Spesial bonus untuk mereka. Amin. Karena kembali lagi, dia Tuhan yang bertata, dia pemilik satu-satunya. Amin. Itu yang pertama, Bapak Saudara, memiliki sikap attitude yang baik. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap hargai Tuhan. Amin. Jangan misalnya ketika Anda doa lalu dijawab, wow, ibadahnya semangat ya. Kalau misalnya jam ibadahnya jam 10, jam 8 sudah datang. Tapi ketika
Tuhan, nggak ada tanda-tanda kayak Maria Marta mengirim pesan tadi, cuma diwocok toh, didengar toh. Ibadahnya jam 10, datangnya jam 11. Jangan, amin. Menghargai Tuhan, amin. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang tidak kalah penting adalah yang kedua, kita buka sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Saya akan selesai berapa menit lagi Pak Samuel? Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Sudah? Saya baca ya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama tadi, miliki hidup yang benar dalam situasi kondisi apapun. Tetap memiliki hati yang mencintai Tuhan, tetap memiliki hati yang menghormati Tuhan. Amin. Yang kedua, kita ini bukan tuan, hanya pengelola. Sekali lagi yang kedua ya, kita ini bukan tuan, hanya pengelola. Atau dia pemilik, kita hanya bendahara. Betul nggak sih? Bendahara itu adalah mengelola harta tuannya. Betul nggak sih? Iya. Saya umpamakan ya. Ketika Ayub punya segalanya, dia diberkati Tuhan begitu luar biasa, dia tetap cinta, dia tidak lupa, dia tetap datang kepada Tuhan. Ini orang yang hebat dan luar biasa. Tetapi sebaliknya, ketika Ayub segala sesuatu yang dia punya Tuhan ambil, termasuk 10 anaknya. Amin. Bahkan dia sendiri menderita penyakit yang mengerikan, sampai harus digaruk dengan pakai belin. Sakitnya minta. Jawabannya Ayub apa? Di dalam Ayub dikatakan, aku telanjang ketika aku keluar dari ibu, dan aku telanjang pulang masuk ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama. Bisa kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Ayo, kenal Tuhan sampai di titik ini loh. Ketika Ayub berada di atas, dia punya segalanya, diberkati, bahkan dikatakan Ayub yang terkaya pada zamannya. Dia tidak lupa diri, karena dia tahu itu hanya titipan. Dia hanya pengelola, hidupnya pun hanya titipan. Dia hanya mengelolanya. Dia bukan tuan, dia hanya bendahara. Amin. Tetapi ketika Ayub berada di titik nol dalam kehidupan, tidak punya apa-apa, bahkan yang lebih ngeri lagi, istrinya pun KO. Wah, ini Ibu Ayub hanya cinta Tuhan ketika ada di atas gunung. Oh, enak, angin sepoi ya, padang rumputnya hijau, gitu semua tenang, aman, adem ya. Istrinya Ayub, oke, di mana-mana ikut Ayub doa sama Tuhan, sembah Tuhan, haleluya, haleluya 12 kali gitu ya. Tapi ketika istrinya Ayub ini dibawa ke dalam lembah kelam, titik nol dalam kehidupan, apa yang dikatakannya? Sudah, tinggalkan aja Tuhanmu itu. Sudah, kutuk aja Tuhanmu itu. Come on, saudara. Jangan kita seperti ini, Bapak Saudara. Menang ketika di atas gunung, kalah ketika dibawa ke padang gurun. Ayub enggak. Di atas gunung dia menang, dibawa Tuhan bawa dia ke padang gurun, tidak punya apa-apa, kering di sana, sakit di sana. Dia pun tetap menang. Amin, Bapak Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita, Bapak Saudara. Iya, come on. Bapak Saudara. Saya ini ciri orang yang dia sadar bahwa segala sesuatu yang dia punya, dia bukanlah Tuhan, dia hanya pengelola. Makanya di dalam Matius, Tuhan pernah berkata, ketika Anda dan saya tidak setia dalam perkara kecil, maka kita akan tidak dipercaya dalam perkara yang besar. Kalau kita tidak setia dengan harta orang, bagaimana siapakah yang akan menyerahkan harta kita sendiri kepada Anda dan saya? Di sini ada dua harta orang dan harta kita sendiri. Ada
yang bertanya begini sama saya, harta kita yang mana Pak Anwar? Lalu saya jelaskan, segala sesuatu yang kita punya dalam dunia ini bukan harta Anda dan saya. Oh, ini harus kita pahami bersama, supaya kita nggak selalu tabrakan dengan Tuhan. Jelas ya? Nah, tadi firman Allah berkata bahwa diri kita sendiri ini miliknya tuh bukan milik Anda dan saya. Istrimu bukan milikmu, betul? No, itu hanya Anda hanya pengelola. Anak-anakmu bukan milik, bukan. Anda hanya pengelola, Anda hanya bendaharanya itu. Hartamu milikmu? No. Makanya Tuhan bilang, makanya ada satu lagi ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ya, ini memberi pesan kepada Anda dan saya. Hati-hati menggunakan segala sesuatu yang Tuhan titipkan dalam hidup ini. Mau itu istri, suami, anak-anak, harta, mobil, apa segala macam. Oh, jangan Anda gunakan semau ya, karena itu hanya apa? Hanya titipan. Hidup ini hanya titipan. Bahkan firman Allah tadi katakan, tidak tahu kamu bahwa hidup adalah baik roh dan harganya telah lunas dibayar oleh Tuhan di atas kayu salib. Sebabnya pergulatan Allah dengan tubuh. Kita hanya bendahara, bukan Tuhan. Pemilik satu-satunya adalah Tuhan. Anda dan saya hanya pengelola. Ayo sadar hal ini, ayo tahu hal ini, sehingga dia tidak berubah di hadapan Tuhan. Amin. Diberkati cinta Tuhan, tidak diberkati tetap cinta Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berpikir seperti ini. Adil itu kan harusnya jumlahnya sama rata. Misalnya ya, ada orang tua yang membagikan hartanya kepada anaknya. Misalnya hartanya ada 10, anaknya ada 5. Berarti harusnya yang adil bagi 2, masing-masing dapat 2 dong. Itu baru adil. Tapi adil menurut Tuhan itu beda dengan pola pikir kita manusia. Kalau adil menurut kita itu jumlahnya sama, tapi kalau menurut Tuhan sesuai kemampuan masing-masing. Makanya di dalam contoh pemberian talenta di dalam Alkitab, ada yang diberi talenta 5, ada yang diberi talenta 2, ada yang diberi talenta 1. Adil tak? Menurut pandangan kita, kacamata kita baca sekilas, oh Tuhan tak adil. Amin. Tapi ternyata keadilan menurut Tuhan sesuai kemampuan Anda dan saya masing-masing. Kalau kemampuanmu 5, ya Tuhan beri 5, betul? Kalau kemampuanmu 2, ya Tuhan beri 2. Kalau kemampuanmu 1, ya Tuhan beri 1, Bapak Saudara. Adil, bisa adil. Pertanyaannya adalah, ketika kita diberi talenta, ketika kita dipercayakan mengelola hartanya Tuhan, entah 1, entah 2, entah 5, kita kerjakan atau enggak? Itu pertanyaannya. Kalau kita melihat dalam Alkitab, yang 5 dia lipat gandakan jadi 10, yang 2 dia lipat gandakan dia berhasil jadi 4, yang 1 yang 1 ya, dia nggak kerjakan apa-apa, ya dia malah bilang begini, aku tahu Tuhan itu Tuhan yang jahat, ya Tuhan itu menabur hanya maunya menuai saja. Ini orang Bapak Ibu Saudara yang tidak mau mengerjakan apa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah bandingkan hidupmu dengan si A, si B, si C. Karena kita semua Tuhan ciptakan unik. Amin. Karena kita semua Tuhan ciptakan dengan kemampuan, dengan kapasitasnya masing-masing. Siapa yang lebih tahu kemampuan Anda dan saya? Tuhan. Dia yang menciptakan Anda dan saya. Kalau Tuhan menitipkan apapun dalam hidupmu hari ini, entah berapa itu, yuk kerjakan. Jadilah bendahara yang setia. Jadilah bendahara yang jujur. Jadilah bendahara yang mengelola harta tuannya dengan baik dan benar. Sebab kenapa? Suatu saat kita akan diminta bertanggung jawab oleh yang empu. Lalu harta kita kapan? Harta kita yang sesungguhnya
ketika kita ada di surga. Amin. Firman Allah ajarkan, jangan kumpulkan harta di dunia karena bisa dicuri orang, dirusak ngengat. Amin. Tapi kumpulkanlah harta di surga, di mana tidak bisa dicuri oleh dan tidak bisa dirusak oleh apa? Iya. Itu ada ayatnya. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, ini jarang sekali disampaikan. Makanya hari-hari ini kita melihat ya, berlomba-lomba. Makanya sampai tadi saya kasih contoh. Sampai di dalam gereja hari ini, suksesnya seorang hamba Tuhan bisa-bisanya loh. Kacamatanya harusnya dari situ. Dari banyaknya jemaatnya, dari besarnya gerejanya, dari berapa banyaknya hartanya pendeta itu. Ya, kalau dia nggak punya apa-apa, pendeta yang nggak sukses, gagal pendeta itu. Nah, kita berhasil dalam kehidupan bukan seberapa banyak yang kita miliki dalam kehidupan, tapi seberapa banyak hidup Anda dan saya berguna dalam kehidupan. Amin. Saya pernah bilang, tidak penting panjang pendeknya umur Anda dan saya, tapi yang terpenting adalah isi selama Anda dan saya hidup. Tuhan Yesus hidup dalam dunia berapa? 33 tahun. Bahkan pelayanannya berapa tahun? 3 tahun. Sedikit. Gak banyak. Tapi dampaknya besar. Makanya bukan masalah panjang umur, pendek umur. Gak masalah, itu Tuhan yang tahu. Kapan aja bisa Anda duluan, bisa saya duluan. Betul? Tapi saya berharap Anda duluan. Amin. Enggak bercanda, enggak. Saya berdoa Bapak Saudara panjang umurnya, amin. Diberkati jasmani dan rohani oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini yang harus Anda dan saya harus pahami betul, supaya ketika Tuhan tiba-tiba ambil sesuatu dalam hidup Anda dan saya, kita nggak tabrakan, kita nggak kecewa dengan Tuhan. Ketika orang yang kita kasih diambil oleh Tuhan, kita nggak kecewa. Belum lama ini loh. 3 hari Rabu besok ini 3 minggu. Ada satu teman, istrinya kena corona. 3 minggu yang lalu istrinya meninggal. 3 minggu hari Rabu ini, berarti 2 minggu lebih ya, 2 minggu setengah. Istrinya kena corona, lalu parah gitu ya, lalu meninggal. Mereka belum punya anak, jadi si suami ini hidup sebatang kara ya. Orang tua juga sudah meninggal, jadi tinggal sini. Ini teman baik saya. Bapak Ibu Saudara, dia begitu kecewa sama Tuhan. Dia kecewa sekali. Sampai dia katakan begini, kenapa Tuhan ambil dia? Kenapa bukan saya aja? Saya tahu persis. Berarti selama ini orang ini menganggap istrinya itu miliknya dia. Amin. Sehingga ketika dia ambil, sakit sama dia. Kecewa aja artinya. Kalau sedih oke, itu manusiawi. Kita sedih dengan orang yang kita sayang diambil Tuhan, itu manusiawi, itu wajar. Tapi kalau sampai kita kecewa dengan Tuhan, hanya karena barang, hanya karena anak, hanya karena istri, atau hanya karena apapun lah yang mungkin Tuhan ambil dari hidup kita. Kalau kita meninggalkan Tuhan, itu sangat bahaya. Amin. Teman saya ini kecewa berat. Sampai dia bilang, ya Tuhan, seandainya nyawa saya bisa ditukar dengan nyawa istri saya kelihatannya kata-katanya wow banget. Tapi kalau kita melihat, ini adalah ciri orang yang kecewa. Mari hari ini 2 poin ini. Yang pertama, kita harus memiliki attitude yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Dalam situasi dan kondisi apapun, seperti Maria, jangan seperti Marta. Yang kedua, tetap memiliki pola pikir bahwa kita bukan pemilik, kita hanya bendahara, kita hanya pengelola, bukan Tuhan. Segala sesuatu yang ada di hidup ini hanya titipan Bapak Ibu Saudara. Makanya fokus kita jangan ke hal lain demikian. Fokus kita kepada Tuhan. Saya senang kita nyanyikan lagu tadi. Ya. Saya udah mau musik ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu setiap jemaat, setiap kita yang hadir di ruangan ini, kita pulang dari tempat ini, kita memiliki pemahaman kesepakatan yang sama, bahwa situasi kondisi apapun, sesulit apapun,
kita harus tetap rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Dengan musim pandemi yang sampai hari ini masih ada, walaupun sudah menurun, puji Tuhan, kita berdoa supaya segera berakhir. Kita bersyukur sudah banyak perubahan di negeri ini. Pandeminya menurun drastis, semua karena anugerah Tuhan. Tapi dalam kondisi apapun juga Tuhan bawa kita. Sesukar apapun, tetap memiliki hati seperti Maria. Jangan seperti Marta, yang hancurnya hati karena Tuhan telah datang melihat semuanya. Yang kedua, mari kita sadari bahwa segala sesuatu yang Anda punya, yang kita punya, hidup kita sendiri pun bukan milik kita. Amin. Itu milik Tuhan. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku mengasihi. Amin. Jika tidak keberatan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku komitmen saja bisa angkat tangan lebih tinggi dari kepalanya. Bersama dengan saya bisa kita deklarasikan pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Bahwa jika Anda dan saya hidup, tujuannya bukan mencari harta di dunia ini. Tujuannya menyenangkan hati Tuhan saja. Sebab suatu saat pun kita akan kembali bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Jika kita diberikan kesehatan, gunakan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Jika kita diberikan harta benda, kekayaan, gunakan itu dengan baik untuk mempermuliakan Tuhan. Jika Anda dikaruniakan anak, pergunakan itu, ajar mereka, didik mereka untuk mengenal Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Jika Anda punya suami, punya istri, bangun mesbah doa di dalam keluarga untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya
sudah berhenti berbicara untuk hamba-Mu. Tapi saya percaya Roh Kudus yang tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Kau yang bersama dengan kami setiap waktu. Kau bersama dengan umat-Mu dalam keseharian mereka, dalam setiap minggu, bulan, bahkan tahun yang mereka lalui. Mari Tuhan, tuntun mereka. Allah Roh Kudus pegang erat tangan mereka. Biar hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Urapi dan berkati pekerjaan mereka. Jadikan mereka umat kepunyaan Allah sendiri. Umat yang tampil beda. Umat yang mencintai dan mengasihi Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Makasih Tuhan. Berkati firman-Mu. Kami percaya firman yang sudah ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan bertumbuh di hati-hati yang subur, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua yang berkati bersama dengan saya katakan. Silakan dulu Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Allah. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Pastor Suwan, silakan maju. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini atas firman-Mu sudah disampaikan. Tuhan berkati supaya apa yang disampaikan boleh kami pahami dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya yang memberikan persembahan. Urapi kami yang memberi maupun tidak sempat memberi, Kau berkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Yang kantong. Terima kasih untuk hambanya Pak Anwar Waru. Ya, kita berikan tepuk tangan. Itu kan, ya. Firman sangat luar biasa. Tuhan memberkati pelayanan rumah tangga anaknya, ya. Puji Tuhan. Kita doakan anaknya saat ini sedang sakit, ya, supaya Tuhan bisa mempersembuhkan, ya. Puji Tuhan. Mungkin ada pengumuman dari panitia Natal. Nggak ada, ya. Mana ya? Oh, dari Ibu Gembala, silakan. Terakhir kan? Mohon doa yang sakit. Masker. Ya. Oh iya. Bapak siapa? Bapaknya Bu Pina. Ya? Ado ya, Pak Ado ya. Ando ya. Pak Ando ya. Puji Tuhan. Mari sama-sama berdiri. Kita satukan hati. Kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini Kau bersertai dari awal dan pada akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Anwar Waru yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau selain pakai rapi, para rekan-rekan ilahi-Mu, Kau berkati dalam pelayanan, dalam rumah tangga kesehatannya. Kau berdoa Tuhan untuk anaknya saat ini sedang sakit. Ya Tuhan, dalam penuh kuasa saya menjamah, biru-biru menyembuhkan dan memulihkan anakku. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk misi yang kami pujian. Masalah pakai rapi anakmu, rekan-rekannya anakmu berkati dalam kuliahnya, dalam kesehatannya. Kau sertai senantiasa Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati pemain musik Tuhan Yesus Kristus. Bima Kau berkati dalam sekolahnya. Firman-Mu, dasar pada kesehatan senantiasa dapatkan Tuhan. Kau berkati Yenial, Kau berkati dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan rumah tangga bersama dengan. Kau berkati, Kau tahu apa mereka rindukan Tuhan Yesus Kristus.
Kau berkati juga Tuhan Yesus Medi dalam usaha, dalam pekerjaan, pelayanan, kesehatan, rumah tangga bersama dengan Desi. Kau berkati Feli dalam masa pertumbuhannya, jaga lindungi sampai dengan kesehatan, kekuatan, senantiasa kepada. Kau berkati Tuhan anak-anak muda melayani Tuhan Kensa, Tuhan melayani bagian dari siji. Kau berkati dalam sekolahnya, berkhidmatmu, kecerdasan panjang senantiasa dan Kau. Terima kasih Tuhan, berkati Andreas Tuhan Yesus yang sudah melayani rekaman video, berkati pekerjaan dan berikan kesehatannya senantiasa. Berkati kolektor Tuhan Yesus Kristus Putri, berkati sekolahnya, berikan hikmat, kecerdasan panjang senantiasa kepada Kau. Berkati Utanting dan berkati dalam pelayanan dan kesehatan, pelayanan dalam usaha dan pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang berdoa Tuhan Yesus untuk jemaatmu saat ini sedang sakit. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Ibu Tanting, Kau jamah saat ini Tuhan Yesus Kristus, salam menurut kuasa menjamah, belum menyembuhkan dan memulihkan Ibu Tanting. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Andre saat ini sedang terbaring sakit, yang ada di Poso. Kau jamah Tuhan Yesus Kristus, Kau hadir di sana, tangan penuh kuasa saya menjamah, belum menyembuhkan dan memulihkan Bapak Andre Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anak-anakmu saat ini sedang sakit. Tuhan Kau jamah pulihkan Tuhan Yesus untuk Markus yang saat ini sedang sakit, tangan penuh kuasa saya menjamah, memulihkan Tuhan Yesus kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Natal tanggal 19 Desember. Tuhan Kau berkati acara Natal ini Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati semua panitia, petugas ibadah, semuanya Tuhan Kau berkati, semua keadaan sehat diberkati semuanya Tuhan Yesus, hanya untuk kemuliaan besar nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Natal di tanggal 11 Desember. Kau sertai berkati semua panitia yang terlibat, semua petugas ibadah Tuhan Yesus. Curahkan berkat untuk Natal ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan Natal, persembahan kolektor, diakonia maupun persepuluhan. Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau tutup buku saudara-Mu, tutup buku si keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan, pelayan kami. Jauhkan kami dari salah marah bahaya, kecelakaan, musibah, penyakit, orang jahat, kesalahan gangguan, serangan pos kelapan, kesalahan medik, santet, serang balik, manapi selapan. Jauhkan salah wabah, corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit mematikan. Rahmat Kau jauhkan. Dan Tuhan Kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat damai sejahtera, menjaga-Mu. Lindung Kau senantiasa dalam kehidupan kami. Kita terima berkat Tuhan. Kita berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami tidak mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.